Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ibadah salat merupakan salah satu perwujudan sikap syukur. Dan dalam bentuk yang paling sederhana dan populer adalah mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, mengucapkan hamdalah, gitu ya. Ibadah salat pada satu sisi merupakan perwujudan tingkah laku berislam, dan pada sisi lain sekaligus menjadi tanda-tanda yang mengindikasikan bahwa seseorang itu telah beriman. Bagaimana orang yang berislam dan beriman kalau dia tidak menjalankan atau menunaikan ibadah salat? Dengan begitu, salat juga dapat dijadikan indikator atau petunjuk gambaran batin seseorang, sebagaimana pepatah Arab mengatakan al-zahir yadullu 'alal batin, yang lahiriah mengindikasikan atau menunjukkan yang batin. Seperti pernah disinggung sebelumnya, iman sebagai hal yang bersifat batin harus diejawantahkan dalam tingkah laku atau budi luhur atau akhlakul karimah yang sering kita dengar. Itulah sebabnya ditemukan adanya hubungan positif antara iman dan akhlakul karimah atau dengan budi luhur itu. Ciri orang beriman ialah harus berbudi luhur, seperti halnya berislam, yang kemudian diwujudkan dalam kesediaan menjalankan sholat. Dalam sebuah hadis dikatakan, orang Islam adalah orang yang tetangganya selamat dari lisannya, dan orang beriman adalah orang yang saudaranya selamat dari tangan dan lisannya. Dalam penjelasan yang lebih detail lagi, iman memiliki cabang atau bagian yang banyak sekali. Banyak sekali. Syu'bul iman. Banyak sekali cabang iman. Di antaranya yang paling sederhana adalah mengambil atau menyingkirkan duri di jalan sehingga orang lain dapat terhindar dari bahaya duri itu. Salah satu cabang iman ialah menyingkirkan duri di jalan sehingga orang lain dapat terhindar dari bahayanya duri itu. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi yang sangat terkenal disebutkan bahwa memberikan senyum juga merupakan tanda-tanda orang beriman. Nah, sekarang kita kembali pada masalah sholat tadi. Ternyata ibadah sholat itu dapat memberikan implikasi positif dalam kehidupan kita, dalam kehidupan seseorang. Salat itu disimbolisasikan dengan takbir yang menggambarkan berlangsungnya hubungan pribadi antara seorang individu dengan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan dimensi vertikal, hablum minallah. Kemudian salat harus ditutup atau diakhiri dengan mengucapkan salam, yang berarti melakukan hubungan dengan manusia atau menjadi cermin dimensi horizontal, hablum minan nas. Ini pernah kita bahas juga di renungan-renungan sebelum ini. Dari situ dapat dilihat bahwa ibadah sholat yang memiliki dua dimensi itu, dimensi ganda tersebut tidak akan tercapai tujuan dan maksudnya bila keduanya tidak terlaksana dengan baik. Ibadah sholat yang baik dalam arti akan dapat memberikan efek ruhaniyah kepada pelakunya adalah salat yang memiliki kehusukan. Kualitas atau kondisi khusyuk sendiri merupakan gambaran sikap batin yang sangat sulit dikontrol atau dikendalikan. Itulah sebabnya
Kemudian khusyuk tidak termasuk dalam pembahasan fikih untuk menjadi syarat dan rukun sah sholat. Meski mencapai derajat khusyuk itu merupakan hal yang sulit, tidak berarti bahwa dalam menjalankan sholat, orang terus hanya mengejar batas sahnya sholat saja. Dalam pandangan fikih, kita diwajibkan berupaya atau bermujahadah gitu ya, untuk dapat mencapai derajat tersebut. Karena disitulah tersembunyi pesan-pesan sholat. Salat yang khusyuk adalah salat yang mampu menghadirkan kesadaran adanya komunikasi yang sungguh-sungguh antara kita, antara hamba kita ya dan Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah ditemukan hakikat salat sebagai medium atau sarana untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku atau untuk mengingat Allah. Untuk mengingat aku, kata Allah. Ini surat Toha ayat 14 ya, 14. Salat tidak hanya dibatasi oleh wujud tingkah laku lahiriah yang berupa gerakan dalam salat semata ya. Tapi salat harus memberikan efek kepada kesadaran ruhani sebagai konsekuensi setelah melakukan komunikasi dan dialog dengan Tuhan sebagai perwujudan dimensi vertikal. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat jasad kalian, tetapi Allah akan melihat hati-hati kalian. Dalam amalan ibadah salat ditemukan adanya tahap-tahap ya, yang antara lain adalah tahap lahiriah yang diwujudkan dalam bentuk gerakan seperti menggerakkan anggota badan dan membaca bacaan salat. Kemudian dilanjutkan dengan tahap komunikasi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala yang berwujud memahami bacaan salat yang dibaca. Setelah itu dilanjutkan dengan tahap spiritual yang efek atau pengaruhnya tidak dapat dilihat oleh mata, namun dapat dirasakan dalam batin atau jiwa. Seperti munculnya hati yang tenang, hati yang mantap, tidak mudah diombang-ambingkan oleh dorongan yang dapat menjerumuskan ke kejatuhan moral atau spiritual. Itulah ya, tahap-tahap sholat itu seperti itu. Itulah sebabnya tidak jarang dialami oleh beberapa orang, salat juga mampu menjadi momen yang efektif ya untuk mendapatkan jalan keluar. Alternatif dari kebuntuan atau di deadlock ya, kebuntuan permasalahan sehari-hari. Jadi alternatif untuk mendapatkan jalan keluar dari kebuntuan permasalahan yang dialaminya sehari-hari. Ini karena sholat yang khusyuk selalu diiringi dan diliputi oleh kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat bergantung dan kembali, karena meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala maha segalanya, maha mengetahui, maha hadir atau maha ada, dan maha kuasa. Yang demikian itu sebenarnya berkaitan ya, seperti halnya ibadah puasa yang bertujuan mencapai derajat atau kualitas takwa dalam arti rabbaniyah, maka ibadah sholat dimaksudkan untuk mendapatkan perkenan atau ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah sholat juga kemudian akan lahir budi luhur atau akhlakul karimah yang juga menegaskan adanya korelasi positif ya, sebagaimana halnya ibadah puasa.
Selain salat, selain salat, ciri lain orang beriman adalah sikap menjauhi perkataan yang tidak bermanfaat. Seperti dikatakan dalam Al-Quran, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ayat 3-nya. Dari surat Al-Mu'minun. Maksudnya surat Al-Mu'minun ayat 3. Sikap suka menghindari perkataan yang tidak berguna atau lahu atau pusuk, ya. Tidak mau ambil peduli artinya, ya. Jadi sikap suka menghindari perkataan yang tidak berguna atau lahu atau pusuk, atau tidak mau ambil peduli, perlu dijauhi. Karena orang beriman selalu hidup dengan sikap penuh tanggung jawab. Mereka tidak akan menyanyiakan hidup, karena dengan penuh kesadaran hidup merupakan dimensi penuh pertanggungjawaban. Barangkali perlu disebutkan, sejalan dengan pandangan Islam, musik dan permainan catur oleh sebagian ulama misalnya, ya, dianggap sebagai kegiatan membuang-buang waktu atau pekerjaan sia-sia, sehingga hukumnya haram. Meski demikian, perlu juga diingat bahwa di antara kaum sufi ada yang menciptakan musik sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap tidak peduli juga kelak akan menjadi persoalan, ya, yang membedakan atau menjadi ciri antara yang tinggal di surga dan yang tinggal di neraka. Sebagaimana dalam Al-Quran diilustrasikan sebuah dialog antara mereka yang berbunyi dalam surat Al-Mudaththir ayat 42. Masalakakum fi saqor. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor, ke dalam neraka? Karena mereka tidak memiliki kesadaran akan Tuhan dan menghiasi gaya hidupnya dengan berpoya-poya. Dalam dari masalah antara batin dan lahiriah, vertikal dan horizontal, kemudian muncul ajakan dari Al-Quran agar orang masuk Islam secara total atau kafah. Seperti yang dikatakan, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Itu ayat surat Al-Baqarah 208. Orang tidak bisa mengambil Islam sebagian-sebagian, tidak totalitas, karena ajaran Islam tidak hanya terbatas pada masalah-masalah batin, cara fikir, tapi Islam memiliki dimensi kemanusiaan total. Jadi Islam itu tidak hanya berbatas pada masalah batin atau cara pikir, tapi Islam memiliki dimensi kemanusiaan total. Berkenaan dengan masalah batin, perlu diketahui bahwa batin dalam Islam juga memiliki nilai tersendiri, sehingga berburuk sangka terhadap seseorang pun dalam Islam tidak dibenarkan. Seperti kita lihat di Quran, di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10, ayat 10-nya. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu bain akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguhnya orang beriman adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu dapat rahmat. Dan di tempat lain juga diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Lihat Al-Hujurat ayat 11. Dari pemahaman ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam ajaran Islam orang beriman dianjurkan dapat mengendalikan diri sehingga tidak mudah mengambil kesimpulan bahwa seseorang jahat sebelum terbukti ia berbuat jahat. Jadi jangan dulu mengambil kesimpulan bahwa seseorang itu disebut jahat sebelum terbukti ya
berbuat jahat. Pada bulan puasa yang mengajarkan kita memperbanyak perenungan, melakukan refleksi atau ihtisab, dan memperbanyak sholat, khususnya sholatul lail yang lebih populer kita sebut sholat tarawih. Orang beriman akan lebih mudah lagi menghayati substansi ajaran Islam. Dan bulan puasa juga adalah momen yang sangat tepat untuk belajar meningkatkan kadar atau kualitas salat. Sehingga salat tidak hanya berhenti sebagai masalah pribadi atau hanya mementingkan dimensi vertikal saja, namun juga berimplikasi pada ajaran-ajaran moral dan kemanusiaan secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.